Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Julfian Maulana, dari kelompok 12 Perbankan Syariah tentang materi interview. Ya, perkenalkan nama saya Julfian Maulana, di kelompok saya ada M. Adlan Tirta dan ada Ridho Fadlani. Di sini saya akan menjelaskan Baitul Mal Tamwil, pengertian dan fungsi BMT. Yang pertama ada BMT singkatan dari Baitul Mal Tamwil, di mana lembaga ini sudah ada sejak zaman kekhalifahan BMT pertama kali didirikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Di zaman itu, BMT ruang lingkupnya makro atau luas, mencakup mengurusi satu negara sebagai tempat untuk menyimpan harta dan menyalurkan dana sosial. Seiring berkembangnya zaman, BMT itu atau biasa disebut juga koperasi syariah, yang sudah pasti beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan fungsinya tetap sama, yaitu menyimpan harta atau menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana pada anggota yang biasa disebut pembiayaan dalam skala mikro. Yang kedua, ada hukum meminjam uang di BMT. Prinsip syariah dengan menggunakan pembiayaan murabahah, yang mana pembiayaan tersebut merupakan kegiatan jual beli yang tidak mengandung riba. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, ayat 275, ditegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian, praktik riba dalam Islam sangat dilarang. Hal tersebut dikarenakan dosa riba yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Yang ketiga ada produk pembiayaan dan jenis akad di BMT. BMT memiliki dua kegiatan, yakni menghimpun dan menyalurkan dana. Produk penghimpunan dana yang pertama ada tabungan simpanan, terdiri dari simpanan barokah, simpanan kurban, dan simpanan Idul Fitri. Yang kedua ada produk pembiayaan. Yang pertama ada musyarakah, murabahah, ijarah, dan mudarobah. Jenis akad jaddomana, akad mudarobah. Yang ketiga ada jenis akad pembiayaan UMKM. Apa sih jenis akad pembiayaan UMKM? Pembiayaan yang cocok untuk UMKM, yaitu pembiayaan musyarakah dan mudarobah. Apa sih yang membedakan dua pembiayaan tersebut? Yang pertama, pembiayaan musyarakah itu apabila nasabah sudah memiliki modal, tetapi modal tersebut tidak mencukupi untuk membangun satu usaha, maka bisa mengajukan pembiayaan dengan menggunakan pembiayaan musyarakah. Kemudian untuk pembiayaan mudarobah itu sendiri, misalnya nasabah A memiliki proyek tetapi beliau tidak memiliki modal, maka bisa mengajukan pembiayaan mudarobah ini, karena kami akan menyediakan seluruh dananya. Untuk pengembaliannya menggunakan jangka waktu dan bagi hasil dengan nisbah pembagian 30 bagi 70, untuk BMT 30% dan nasabah 70%. Syarat pembiayaannya untuk identitas, untuk ketika mengajukan pembiayaan yang umumnya antara lain, yang pertama ada fotokopi identitas diri atau KTP, SIM, paspor. Yang kedua ada fotokopi kartu keluarga, yang ketiga ada fotokopi dokumen, jaminan atau agunan. Yang keempat, persyaratan lainnya akan disesuaikan dengan produk pembiayaan yang diambil. Yang kelima, bagaimana menghadapi prosedur BMT terhadap kredit macet. Prosedur yang kami lakukan ketika ada nasabah yang bermasalah dalam pengembalian pembiayaan, pertama biasanya kami memberikan pemberitahuan dengan menghubungi nasabah via SMS, WA, atau telepon. Kita mencari tahu terlebih dahulu alasannya mengapa masih belum bisa bayar karena musibah misalnya. Kami bisa memberikan keringanan berupa jangka waktu bagi yang sengaja atau lalai untuk membayar. Bisa kami lakukan penyitaan terhadap agunan atau jaminan yang diberikan ketika pengajuan pembiayaan tersebut. Ya, terima kasih dari saya selaku moderator. Yang selanjutnya membacakan dari saudara Adlan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Jazuli. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga praktik perbankan syariah. Yang pertama adalah pengertian dari DSN sendiri. DSN itu adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia.
yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Dan dasar pembentukan DSN, yaitu yang menjadi dasar pembentukan DSN adalah Surat Keputusan DSN nomor 01 tahun 2000 tentang pedoman dasar Dewan Syariah Nasional. Dan tugas-tugas dari Dewan Syariah Nasional yang kaitannya dengan operasional perbankan syariah di Indonesia, yaitu yang pertama menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. Dan yang ketiga, mengeluarkan atas produk dan jasa keuangan syariah. Dan yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Dan wewenang yang dimiliki oleh DSN yang kaitannya dengan operasional perbankan syariah di Indonesia, yaitu yang pertama adalah mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS masing-masing lembaga keuangan syariah atau LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Dan yang kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi atau membuat rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS atau LKS. Dan yang keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Dan yang kelima, yaitu memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dan yang keenam, yaitu mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Baik, cukup mungkin dari materi saya. Lanjutkan kepada materi Saudara Ridho Fadlani. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang transaksi yang dilarang dan transaksi 2-in-1. Slide selanjutnya. Di sini terdapat penyebab sebuah transaksi itu dilarang. Yang pertama itu karena haram zatnya atau haram li zatihi. Yang kedua, haram selain zatnya, yaitu haram li ghairihi. Dan yang ketiga itu tidak sah akadnya. Contoh dari transaksi yang haram zatnya yaitu jual beli daging babi, homer, bangkai, darah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu transaksi haram selain zatnya, yaitu transaksi yang mengandung tadlis atau penipuan, goror, tikar atau penimbunan, bayi najasyi atau rekayasa permintaan, mengandung unsur riba, maisir atau judi, dan riswah. Yang selanjutnya yaitu transaksi yang tidak sah akadnya. Yang pertama contohnya yaitu tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang kedua, terjadinya ta'alluq, dan yang ketiga itu terjadinya 2-in-1. Transaksi 2-in-1 adalah kondisi di mana suatu transaksi itu diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian atau goror mengenai akad mana yang harus digunakan atau akad yang berlaku. Dalam terminologi fikih, kejadian ini disebut dengan safqatain fil safqah. 2-in-1
terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi. Yang pertama itu objeknya sama, waktunya sama, dan jangka waktunya sama. Bila salah satu saja dari faktor tersebut tidak terpenuhi, maka 2-in-1 tidak terjadi. Dengan demikian, akad menjadi sah. Contoh transaksi 2-in-1 yaitu misalkan si A menjual mobil dengan harga 100 juta rupiah kepada si B. Si B itu harus melunasi selama 12 bulan. Dan selama belum lunas, si A ini menganggap cicilan uang itu adalah masih sewa-menyewa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Ya, terima kasih pada Saudara Adlan Tirta dan Ridho Fadlani. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 12 dari mata kuliah perbankan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.